Biasanya kalau beli DOC satu box itu kan isinya 102 ekor. Nah, dari 102 ekor DOC yang tersisa tinggal 60-an ekor atau bahkan mungkin 50-an ekor. Kalau sudah begini, pasti peternak kan galau. Apalagi peternak-peternak pemula itu sudah biasanya habis itu. Sudah lemes. Kayak udah merasa, wah sudah pasti gagal. Dulu kami juga pernah pelihara DOC, banyak yang mati, banyak yang lemes, banyak yang sakit-sakitan. Kemudian kami cari solusinya dan akhirnya ketemu solusinya. Jadi supaya DOC hidup semua, supaya sehat, tidak lesu, tidak lemes, supaya makannya lahap, yang kami lakukan adalah halo, selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kalian berada. Buat teman-teman yang mungkin masih merasa galau gara-gara anak ayamnya banyak yang lemes, banyak yang lesu, kurang sehat, kurang nafsu makan, mungkin ada baiknya teman-teman lihat video ini sampai selesai. Karena kita akan sharing tentang cara merawat DOC agar sehat, agar DOC itu bisa hidup semua sampai panen. Sebelum itu, bagi yang baru mampir di channel ini, silahkan langsung subrek channel ini, kemudian like video ini dan share, dibagikan supaya teman-teman yang lain juga bisa melihat dan mendapatkan manfaat dari video ini. Kami ingatkan juga agar teman-teman melihat kolom deskripsi. Baik, jadi ketika merawat DOC, kemudian kok ternyata banyak yang sakit atau bahkan juga banyak yang mati, sebenarnya itu adalah hal yang wajar. Kenapa kok wajar? Karena hal itu memang sangat sering dialami oleh para peternak, khususnya peternak pemula, peternak yang baru memulai untuk belajar. Kami pun dulu juga sama. Pada saat memulai usaha ternak ayam, kami juga pernah mengalami waktu itu kami beli anak ayam atau DOC karena masih coba-coba ya, jadi beli satu box. Cukup satu box yang isinya 102 ekor. 102 ekor. Nah, dalam pemeliharaannya ternyata DOC tersebut banyak yang lesu, banyak yang sakit, kayak ngantuk gitu. Dan tiap hari itu, hampir tiap hari ada yang mati. Mati 1, mati 2, kadang mati 5, kayak gitu. Akhirnya dari 102 ekor DOC, yang tersisa hanya 70-an atau 80-an ekor. Itu masih lumayan ya. Kadang orang itu bisa habis juga ada kayak gitu. 100 ekor tersisa cuma 30-40 ekor, itu juga biasanya ada. Yang namanya peternak pemula ketika mengalami hal seperti ini pastinya bingung, pasti pusing, merasa sudah gagal. Tapi kemudian kami coba waktu itu cari solusinya dan akhirnya ketemu. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang mencari solusi tentang cara mengatasi DOC yang pada sakit-sakitan, yang banyak kematian, ada baiknya teman-teman tonton video ini sampai selesai. Siapa tahu nantinya dari video ini juga bisa menjadi solusi buat teman-teman semua. Siapa tahu solusi dari video ini cocok untuk teman-teman terapkan. Oke, kita lanjutkan lagi ceritanya. Jadi waktu itu banyak DOC yang mati. Lalu kami berusaha mengatasinya. Setelah ditelusuri, ternyata permasalahannya bersumber dari kandang. Waktu itu kandang DOC kami letakkan di belakang rumah.
di luar ruangan, di luar rumah, sehingga bersinggungan langsung dengan udara luar yang suhunya bisa dibilang kurang stabil, namanya di luar rumah ya. Akhirnya DOC yang kurang sehat atau lemes-lemes, kurang nafsu makan, banyak kematian, itu akhirnya kita pindahkan kandangnya ke dalam rumah, ke dalam ruangan. Ternyata setelah memelihara DOC di dalam ruangan, hasilnya mengejutkan. Sangat jarang ditemui ada DOC yang sakit. Sekarang DOC-nya sehat-sehat, jarang ada yang mati. Jadi kalau misalkan saat ini teman-teman kebetulan mungkin sedang pusing, sedang galau gara-gara anak ayamnya yang dipelihara banyak yang lesu, banyak yang sakit, atau bahkan banyak yang mati, teman-teman bisa coba cara ini. Pindahkan DOC yang ada di kandang di luar rumah, pindahkan letaknya itu supaya di dalam ruangan. Dengan begitu, DOC akan mendapatkan suhu ruangan yang lebih stabil, sehingga DOC akan lebih nyaman. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah cukup hanya dengan memindahkan kandang ke dalam ruangan? Apakah semua masalah sudah teratasi? Tentu saja belum. Jadi masih ada beberapa hal lain yang harus diperhatikan. Kalau kandang DOC milik teman-teman tidak bisa dipindahkan ke dalam ruangan, salah satu alternatif pilihannya adalah pakai kardus dulu. Yang penting dikasih lampu penghangat, pakai bohlam 5 watt itu sudah cukup karena letaknya di dalam ruangan. Nanti setelah usia DOC itu kurang lebih 2 mingguan, barulah dipindah ke kandang di luar rumah. Itu biasanya sudah ayamnya cukup kuat. Tapi tetap harus ditaruh di box ya, walaupun di luar rumah, dan harus dibeli lampu kalau masih 2 mingguan. Setidaknya waktu malam hari itu masih wajib pakai lampu. Terus yang harus diperhatikan, usahakan peletakannya aman dari gangguan hewan predator seperti kucing, tikus, dan lain sebagainya. Oh ya, khusus untuk air minum, ayam di hari pertama menetas, di hari pertama itu biasanya masih belum terlalu suka makan ya. Mungkin di hari ketiga itu baru mulai lahap. Nah, sebaiknya teman-teman berikan air gula. Pakai gula merah, bisa gula aren, bebas lah, gula pasir juga tidak apa-apa. Takarannya untuk 1 liter air dicampur dengan 1 butir kecil gula merah, 1 sepucuk jari lah, itu cukup, tidak perlu banyak-banyak. Atau kalau pakai gula pasir ya sekitar 1 sendok teh. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menambah energi agar DOC yang badannya mungkin lemas bisa segera pulih, bisa segera lebih kuat. Kemudian untuk hari kedua, hari ketiga, air minumnya boleh diganti dengan air putih biasa, pakai air sumur itu ya, atau dicampur dengan vitamin, itu juga malah bagus. Misalnya saja pakai Vitacik. Nanti setelah 2 minggu ke atas, misal mau pakai jamu-jamuan, silahkan. Kami biasanya mulai memberikan jamu-jamuan itu usia 2 minggu ke atas. Jadi kalau misalkan DOC-nya cuma lemes, itu kita berikan vitamin seperti Vitacik pada air minumnya. Tapi kalau DOC-nya ada yang sakit atau banyak yang sakit, nah itu sebaiknya segera dipindahkan ke kandang lain, ke kandang karantina. Dan air minumnya boleh teman-teman tambahkan obat, misalnya saja pakai Trimezin. Biasanya dengan pemberian air gula merah kemudian vitamin itu saja sebenarnya sudah cukup. Karena pada umumnya masalah yang terjadi pada DOC itu akibat dari suhu udara yang kurang stabil. Biasanya itu saja. Biasanya karena kedinginan, kadang juga karena kepanasan.
lampunya terlalu panas. Tapi ini jarang, paling sering itu gara-gara DOC kedinginan. Oke, masalah suhu sudah beres, pemberian gula merah, vitamin sudah beres. Sekarang masuk pada kebersihan kandang. Ayam kecil, baik itu ayam dewasa juga itu tetap kebersihan kandang harus menjadi nomor satu, harus menjadi prioritas. Ayam dewasa saja ketika kandangnya kotor bisa sakit, apalagi DOC yang daya tahan tubuhnya kan masih lemah. Jadi alas kandang usahakan dibersihkan setiap 2 atau 3 hari sekali. Syukur-syukur kalau setiap hari dibersihkannya. Tentunya itu akan lebih bagus. Selain kebersihan kandang, tidak kalah penting juga adalah pakan. Supaya ayam sehat, maka pakannya harus bergizi. Nggak mungkin kan pakannya asal-asalan, pakannya jelek, ayamnya bisa sehat. Yang ada ayamnya nanti kena busung lapar. Nah, jadi setidaknya 2 minggu pertama itu wajib diberikan pakan yang bagus. Tidak apa-apa pakannya sedikit mahal, toh ayamnya makannya masih sedikit jatah pakannya. Kita berikan 2 minggu pertama pakan yang bagus, usahakan proteinnya di atas 20%. Karena di awal masa brooding ini, di usia 1 sampai 1 bulan atau 1 sampai 2 minggu, ini adalah masa-masa penentu, masa-masa pembentukan postur dan organ ayam. Ketika masa broodingnya bagus, usia 0 sampai 1 bulan bagus, nanti kedepannya pasti akan lebih mudah. Daya tahan tubuh ayam lebih kuat. Tata cara yang kami sampaikan pada video ini merupakan pengalaman pribadi, dan selama ini kami menerapkannya bisa dikatakan tidak ada lagi masalah yang serius dalam memelihara DOC. Jadi teman-teman bisa mencobanya. Kami rasa itu yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa menjadi solusi buat teman-teman semuanya. Semoga DOC atau anak ayam teman-teman itu tidak ada lagi yang sakit-sakitan atau yang mati. Silahkan like dan share video ini jika bermanfaat, supaya teman-teman yang lain juga bisa melihat video ini dan mendapatkan manfaat dari video ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan ataupun masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Tetap semangat dan sampai jumpa di video berikutnya.